Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul jamaah yang Allah muliakan, kita haturkan puji dan syukur sanjungan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat dan segala hal yang kita miliki hingga saat ini dan akan kita miliki, sehingga apapun yang Allah berikan tersebut semoga mampu kita gunakan untuk kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada Rasul yang dicinta, Nabi yang dirindu, Muhammad bin Abdillah, salawatu rabbina wassalamuhu alaih. Baik, kemarin kita dalam kaidah yang keempat kita sebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala, ya, atau petunjuk nama Allah Subhanahu wa taala terhadap sifatnya dan terhadap zatnya itu memiliki tiga dilalah atau tiga petunjuk atau tiga maksud dari itu. Yang pertama adalah mutabaqah, yang ketiga adalah tadammun, yang kedua adalah tadammun, yang ketiga adalah iltizam. Dalam artian kalau disebutkan nama Allah, maka nama ini ketika kita arahkan kepada zat dan sifat, maka dia mengandung salah satu atau tiga, mengandung tiga dari makna ini: mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Dan mutabaqah itu adalah artinya lafaz yang menunjukkan kepada makna sempurna atau keseluruhan. Lafaz, ini ringkasannya, lafaz yang menunjukkan kepada makna sempurna atau keseluruhan. Itulah mutabaqah. Contohnya kemarin kita sebutkan adalah rumah. Kalau kita sebut rumah, tidak perlu lagi kita sebut pintu, tidak perlu lagi kita sebut rumah ini ada pintu, rumah ini ada jendela. Karena ketika telah disebut rumah, maka itu sudah satu paket. Nah, itu adalah mutabaqah, lafaz yang menunjukkan kepada makna sempurna ataupun makna keseluruhan. Yang kedua adalah tadammun. Tadammun adalah lafaz yang menunjukkan kepada sebagian makna. Lafaz yang menunjukkan kepada sebagian makna. Contohnya kemarin kita sebutkan pintu. Kalau kita sebutkan pintu, apakah pintu itu bagian dari rumah? Jawabannya iya. Tetapi apakah pintu ini kesemuanya rumah? Bukan, tapi dia bagian dari rumah. Jadi dia masih ada hubungan dengan rumah dengan satu kesatuannya, tetapi bukan seutuhnya. Kemudian yang ketiga adalah iltizam atau lazim. Iltizam ini adalah lafaz yang maknanya tidak ada hubungan dengan lafaznya. Dalam artian lain apa? Yang menunjukkan kepada makna di luar lafaz, yang menunjukkan kepada makna luar lafaz, atau bahasa lainnya adalah lafaznya tidak mengarahkan kepada makna itu, atau bahasa lain lafaznya tidak menunjukkan kepada hal itu, tetapi punya konsekuensinya atau keharusannya. Contohnya kemarin kita sebutkan tukang. Tukang ini tidak ada hubungannya dengan satu kesatuan dari rumah. Kalau kita sebut jendela, masih masuk akal, masih kebayang, oh ya rumah, jendela rumah. Tapi kalau sebut tukang, ini tidak nempel dengan rumah. Tetapi apakah mungkin rumah ini tanpa tukang? Tidak. Dia lafaz tukang ini
tidak ada kaitannya dengan rumah. Tetapi kalau kita buat konsekuensi, apa mungkin rumah ini ada tanpa tukang? Tidak. Lafaznya nggak ada kaitan. Pintu tadi kan nempel tuh sama rumah. Bisa di sini ya? Masih ingat? Contohnya terhadap nama dan sifat Allah. Di situ kemarin disebutkan Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta, makna dilalah pertama apa? Mutabaqah. Al-Khaliq ini kan mengandung makna apa? Mengandung sifat apa? Al-Khalqu, penciptaan. Al-Khaliq, pencipta. Al-Khalqu, penciptaan. Al-Khaliq, pelakunya. Al-Khalqu, sifatnya. Nah, kata Al-Khaliq, lafaz Al-Khaliq, ini ya, perhatikan ya, lafaz Al-Khaliq ini kalau kita sebutkan kepada, kalau kita sandarkan kepada Allah dan sifat penciptaan, maka ini adalah makna keseluruhan. Al-Khaliq itu kan sang pencipta. Kalau kita tujukan lafaz ini maknanya adalah Allah dan sifat penciptaannya, berarti ini makna mutabaqah, karena seutuhnya memang Allah yang menciptakan dengan sifat apa? Penciptaannya. Bisa tidak di sini? Saya ulangi. Al-Khaliq, pencipta. Ya, Al-Khaliq, pencipta. Kalau Al-Khaliq ini kita tunjukkan maknanya kepada zat, yaitu Allahnya, dan sifat Allah sifat Allah yaitu penciptaan, maka di sini adalah nama seutuhnya. Tapi itu makna dilalah mutabaqah. Tapi kalau kita sebut Al-Khaliq itu petunjuknya adalah zat saja. Kita tidak sebut dengan sifat Khaliq, sifat Khalqu, penciptaan. Maka ini kita cuma menyebut separuh, yaitu Allahnya saja, tapi penciptaannya tidak kita sebut. Apakah ini sempurna? Tidak. Apakah ini masuk Allah pencipta? Iya. Tapi sebagian. Maka ini maknanya tadammun. Bisa tidak di sini? Bisa tidak? Saya beri contoh yang lain. Contohnya adalah nama Allah Al-Karim. Al-Karim. Sifatnya adalah Al-Karam. Al-Karim namanya. Al-Karam sifatnya. Al-Karim kalau kita tujukan kepada makna Al-Karam, maka itu dilalah apa? Kenapa? Coba saya rubah soal, mungkin jawabannya berubah. Al-Karim, kalau saya tunjukkan kepada makna Al-Karam saja, itu kan berubah kan? Kepada Al-Karam saja, berarti kan ini tunjukkan kepada sifatnya saja. Al-Karam kan sifat tadi. Maka ini makna apa? Tadammun. Kenapa tadammun? Sebagian saja itu sifat Allah yang Al-Karam saja. Tetapi Allahnya enggak kita sebut. Harusnya kan kita sebut Allah juga. Karena Al-Karam ini pasti memiliki pemilik. Siapa pemilik Al-Karam? Allah. Kalau kita sebutkan Al-Karim, itu mengandung menunjukkan kepada zat Allah dan sifatnya yang Al-Karam, maka ini seutuhnya. Di sini karena kita menunjukkan kepada sifat dan menunjukkan kepada pemilik sifat, maka ini maknanya adalah mutabaqah karena seluruh. Tapi kalau Al-Karam ini atau Al-Karim ini maksud saya adalah sifat, maka berarti ini tadammun karena saya tidak sebutkan pemilik sifatnya. Kalau saya sebutkan Al-Karam ini adalah zatnya Allah, menunjukkan zatnya Allah, maka apa? Maka juga tadammun karena saya tidak sebutkan sifat karamnya. Bisa di sini? Bisa tidak jemaah? Bisa ya? Bisa tidak? Saya ulangi. Kalau makna itu, kalau dilalah itu menunjukkan kepada keseluruhan, maka itu mutabaqah. Kalau sebagian itu tadammun. Kalau lafaznya enggak ada hubungan sama sekali secara makna dengan yang ditunjuk, maka itu iltizam. Nah, sekarang kita fokus kepada dua dulu, mutabaqah dan tadammun. Kalau keseluruhan mutabaqah, kalau sebagian tadammun. Maka
lafaz al-khaliq di situ kan disebutkan al-khaliq, sang pencipta. Al-khalqu, penciptaan. Perhatikan di sini, al-khaliq, pencipta, al-khalqu, penciptaan. Nah, kalau kata ataupun lafaz al-khaliq ini ditujukan kepada zat dan sifatnya yang mencipta, maka ini mutabaqah. Baik, ingat tadi definisinya apa? Mutabaqah makna keseluruhan. Ana kasih ulang contohnya. Bisa jadi contohnya berbeda. Kalau kata al-khaliq ini dimaksudkan kepada sifat penciptaan, maka ini makna apa? Tadammun. Kenapa? Karena cuma ke sifatnya, pemilik sifatnya mana? Zatnya, kan nggak disebutin. Berarti ini disebutkan sepihak saja, yaitu sifatnya aja. Berarti ini sebagian dari makna utuh, sebagian dari makna utuh. Kalau al-khaliq itu saya sebutkan zat Allah dan sifat penciptaannya, berarti ini ada sifat dan ada yang punya sifat. Berarti sempurna. Sempurna ini apa? Mutabaqah. Bisa ya di sini? Kemudian kalau kita sebut misalnya kemarin iltizam adalah al-khaliq itu mengandung makna al-qudrah dan al-ilmu, yaitu pengetahuan dan kekuatan. Sejatinya al-khalqu maknanya beda dengan al-ilmu. Al-khalqu beda dengan al-qudrah. Beda kan ya? Lafaznya aja udah beda tuh. Al-khalqu beda dengan, saya tulis ya. Tapi perhatikan, kita sekarang sedang ngomong iltizam. Al-khalqu atau nama al-khaliq kalau kita sebutkan itu mengandung makna al-alim dan juga al-qadir. Apakah betul? Jawabannya iya. Konsekuensinya begitu. Sang pencipta pastilah berilmu dan berkuasa. Kan gitu. Apakah ada yang menciptakan tapi tidak tahu apa yang diciptakan? Apakah ada orang yang bisa buat misalnya ini bunga, sementara dia tidak pandai merakit bunga? Kemudian apakah ada orang yang bisa, apakah ada yang menciptakan tapi dia tak mampu? Apakah ada hasilnya dia menciptakan tapi nggak mampu? Nggak mungkin. Berarti konsekuensi dari pencipta adalah dia berilmu, mengetahui dan berkuasa. Kan begitu. Tapi apakah al-khaliq itu sama maknanya dengan al-alim? Apakah yang maha menciptakan sama maknanya dengan maha berilmu? Tidak. Apakah sama dengan al-qadir? Tidak. Tapi konsekuensinya yang menciptakan itu pastilah berilmu dan kuasa, itu ada. Ya, pastilah ada. Maka ini lafaznya sama sekali nggak ada hubungan, bunyinya aja beda, tapi konsekuensinya ada. Itulah namanya iltizam atau lazim atau harus. Pasti walaupun nggak ada hubungannya. Kan begitu. Ya. Bisa ya di sini? Ini pelajaran kemarin. Ini pelajaran kemarin. Kemarin Allah sebutkan adalah bahwasanya Allah, perhatikan ya maknanya, Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Ya, 7 lapis langit dan bumi untuk agar kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Padahal pertama Allah sebut apa? Allah mencipta. Tapi untuk kita tahu agar Allah Maha Kuasa. Beda makna pencipta dengan kuasa. Tetapi ini makna apa? Iltizam, karena pencipta pasti berkuasa. Kemarin contohnya saya sebutkan adalah makna iltizam ini penting mengambil hukum fikih. Kemarin kita sebutkan Allah berfirman adalah makan dan minumlah sampai nampak benang putih dari benang hitam. Artinya waktu fajar dan nampak fajar daripada waktu malam. Maka saya sebutkan makna lazim dari firman Allah ini boleh memasuki waktu subuh dalam keadaan kenyang. Padahal ayatnya nggak ngomong gitu kan? Tapi kan konsekuensinya gitu. Makanlah sampai fajar. Berarti boleh masuki waktu fajar dalam keadaan kenyang. Nah, baca di situ. Ketahuilah.
Yang terakhir kemarin. Dan perlu diketahui bahwa konsekuensi pengertian lazim dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sah untuk menjadi konsekuensi, maka konsekuensi itu benar karena firman Allah dan sabda Rasulullah adalah benar. Sedang konsekuensi dari apa yang menjadi konsekuensi dari firman-Nya dan sabda Rasulnya, sehingga konsekuensi itulah yang menjadi pengertian yang dimaksud. Iya. Firman Allah Al-Quran dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu konsekuensinya benar jika memang maksudnya begitu. Maksudnya begini. Firman Allah yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan pasti mengandung apa? Mengandung makna. Pasti mengandung makna. Contohnya ketika Allah sebutkan Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Ini pasti ada maknanya, pasti ada maknanya. Atau Rasulullah mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini pasti ada maknanya. Nah, makna ini pasti punya kelaziman. Kelaziman itu artinya apa? Artinya adalah konsekuensi yang ditunjuk oleh lafaz ini, oleh ucapan ini. Nah, firman Allah ataupun sabda Rasul itu pasti punya konsekuensi yang hak, yang benar. Selama konsekuensi yang kita terjemahkan, yang kita tafsirkan itu benar. Artinya begini, konsekuensi dari firman Allah atau kandungan makna dari firman Allah, kandungan makna dari sabda Rasul selama hadisnya itu sahih, ya, itu pastilah semuanya benar. Cuman terkadang kita yang salah mengeluarkan maknanya. Terkadang kita yang salah mengeluarkan maknanya. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Di situ konsekuensinya adalah berarti Allah itu di atas arasy-Nya. Itu konsekuensi benar tidak? Benar. Tapi kalau kita sebut berarti Allah itu butuh makhluk. Apakah itu benar? Tidak. Tapi konsekuensi dari firman Allah, konsekuensi dari sabda Rasul selama sabdanya itu sah, sahih ataupun hasan, maka itu pasti maknanya adalah hak. Karena ucapan Allah hak, maka maknanya pun pasti hak. Sabda Rasul itu adalah benar, maka konsekuensinya pun pasti benar. Adapun karena ingat ya, semua sabda Rasul dan semua firman Allah pasti ada maksudnya. Nggak mungkin nggak ada maksudnya. Karena semua itu adalah syariat dan ada makna kita disuruh, baik itu melakukan perintah ataupun meninggalkan larangan. Nah, bagaimana sekarang dengan kalau itu ucapan yang bukan Al-Quran, bukan firman Allah, bukan juga sabda Rasul? Apakah dia itu harus kita tetapkan kelazimannya? Contohnya, ketika kita mendengar fulan atau fulanah bilang begini, apakah maksud dari ucapannya itu seperti itu? Hah? Contohnya tadi kan Allah berkata adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maknanya adalah Allah ngasih tahu bahwasanya Allah itu di atas arasy. Sekarang kita sebut kita mendengar seorang mengatakan tadi saya dengar si fulan atau si fulanah bilang begini. Maka kita ambil kesimpulan maksud dia pasti begini. Apakah benar begitu? Itu perlu dirinci. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Nah, silakan. Konsekuensi atau lazim dari perkataan seseorang selain firman Allah dan sabda Rasulnya, maka mempunyai 3 kategori. Pertama, konsekuensi itu disebutkan kepada orang yang mengucapkan perkataan dan dia mengakui dan menerimanya. Seperti dikatakan oleh orang yang menafikan sifat-sifat fi'liyah pada orang yang menetapkannya. Konsekuensi dari penetapan adanya sifat-sifat fi'liyah
Allah Azza wa Jalla bahwa di antara af'al atau perbuatan-perbuatan Allah ada yang hadis baru terjadi, dan orang yang menetapkan adanya sifat-sifat fi'liyah itu mengakui dengan menjawab ya, dan saya menerimanya karena Allah Ta'ala tetap dan selamanya berkuasa untuk berbuat apa yang Dia kehendaki dan tidak berkesudahan firman serta perbuatannya. Ya, nanti ayatnya saya baca. Tadi kita sebutkan ucapan Allah, kalau Allah sebut begitu pasti maknanya begitu. Kalau Rasulullah sebut begini pasti maknanya begini. Nah, sekarang bagaimana kalau ucapan manusia biasa? Dia bukan nabi, dia juga bukan pencipta. Dia manusia biasa, hamba Allah tapi bukan nabi, yang mana ucapannya bukan wahyu. Apakah kalau dia bilang begitu pasti maknanya begitu? Itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama adalah jika kita katakan kepada dia, atau ringkasnya begini deh. Keadaan pertama adalah itu adalah ucapan dia jika dia melazimkannya. Itu adalah ucapan dia jika dia melazimkannya. Contohnya begini. Contohnya ada orang ngomong kepada kita begini. Terus kita katakan, tadi Anda ngomong begini. Apakah maksudnya itu begini? Dia katakan, iya, maksudnya begitu. Berarti dia mengiyakan. Berarti adalah dia melazimkan konsekuensinya itu. Kita baru boleh mengatakan bahwa itu maksud dia setelah dia bilang, iya, itu maksud saya. Paham di sini? Berarti kalau kita dengar seorang mengatakan begini dan dia mengatakan itulah maksud saya, berarti baru ucapan itu boleh dinisbatkan kepada dia. Kita nggak boleh nyebarin dulu atau ngasih tahu dulu, ngambil kesimpulan dulu sampai kita tanya ke dia. Kalau dia katakan iya, berarti benar, itu lazimnya, itu konsekuensinya. Bisa di sini? Bisa tidak? Bisa tidak jamaah? Contohnya di sini beliau sebutkan adalah, di sini contohnya beliau ingin memberikan contoh tentang orang Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah dan orang yang Sunni Salafi yang menetapkan sifat bagi Allah. Contohnya, orang yang menafikan sifat, yang tidak percaya bahwa Allah punya sifat, orang Mu'tazilah kan kemarin ya. Kan kita mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah cukup katakan jadi, kan begitu? Maka seorang Mu'tazilah pengingkar sifat tadi mengatakan, apakah maksudmu ketika Allah ingin melakukan sesuatu Allah cukup mengatakan jadi? Maksud Anda apakah Allah bicara setiap hari? Maka kata seorang yang Sunni, seorang Ahlussunnah menjawab, iya, Allah bicara setiap hari. Karena konsekuensinya adalah itu. Karena kalau Allah ingin kita hadir hari ini, Allah katakan hari ini apa? Kun. Maka kita hadir. Kan begitu. Nah, orang-orang yang mengingkari sunnah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah, mereka mengatakan apa? Allah itu tidak pantas disifatkan berbicara setiap saat. Kalau Allah hari ini berbicara lagi, berarti Allah itu berbicara setiap saat. Berbicaranya Allah setiap saat itu tandanya Allah kurang. Itu menurut mereka. Maka di sini beliau katakan, perhatikan, beliau bawa firman Allah. Qul law kana al-bahru midadan. Fokus ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah kalau seandainya lautan tersebut dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Maka lautan tersebut akan habis sebelum habis kalimatnya Allah, walaupun didatangkan lautan yang lain. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa apa? Kalimat Allah itu tanpa batas. Kalau kalimat Allah itu tanpa batas, berarti Allah berbicara setiap Allah ingin. Kan begitu? Kalau ternyata Allah nggak bicara lagi, berarti terbatas atau tidak? Terbatas. Nah, maka di sini contohnya adalah, ini kan keadaan pertama adalah itu benar konsekuensinya kalau dia ngaku. Kan di situ pembahasan kita. Nah, di sini beliau katakan,
dikatakan kepada seseorang dan dia melazimkan ucapannya, misalnya adalah orang yang menafikan sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah. Misalnya dia berkata, engkau mengatakan bahwasanya Allah tersebut setiap saat akan Allah berfirman, kullu yaumin huwa bisya'an. Setiap saat Allah itu ada urusannya, Allah itu ada perbuatannya. Kata mereka, kalau kita sebutkan Allah ada perbuatan, setiap saat ada perbuatan, berarti sebelumnya Allah tidak berbuat. Itu yang mereka pahami. Kalau Allah setiap saat berbuat, itu seperti seorang hamba yang setiap saat butuh kepada sesuatu. Kita kerja karena butuh kepada nafkah misalnya, seperti itu. Sehingga kata Ahlussunnah, saya mengatakan benar bahwasanya Allah itu setiap saat punya aktivitas. Berarti di sini Ahlussunnah mengikrarkan tidak, menetapkan bahwa itu konsekuensinya. Iya, dia ngaku kan. Maksud Anda apakah setiap hari Allah itu ngomong? Maksud Anda apakah setiap hari Allah itu melakukan sesuatu? Jawabannya dia apa? Iya, itu maksud saya. Berarti di sini apa? Di sini dia menetapkan bahwa itu konsekuensinya. Barulah boleh kita katakan maksud ucapan Anda adalah ini. Karena dia sudah mengakui. Paham tidak jemaah? Paham tidak? Itu tidak, insya Allah apa itu? Bisa ya? Di mananya? Tapi fokus kita itu jangan terlalu lebar. Fokus kita, kata beliau, ucapan selain Allah dan selain Rasulullah itu tidak bisa kita ambil kesimpulan fulan berucap seperti ini maksudnya begini. Nggak bisa kita ambil kesimpulan begitu sampai kita ambil kejelasan. Contohnya ada seorang yang bangun rumah. Kemudian orang yang bangun rumah ini bilang adalah bahwasanya rumah ini adalah, misalnya di kampung dia itu rumahnya adalah rumah yang dari daun pandan semua misalnya ya. Misalnya dia satu-satunya rumah yang apa? Yang dindingnya beton. Dia katakan adalah rumah saya ini kalau dijual bisa beli semua rumah di sini. Rumah yang pandan tadi, kalau rumah dia yang dari beton yang dijual bisa beli semua rumah pandan yang ada di kampung dia. Ada orang bertanya sebelum orang bertanya, ucapan dia ini ada yang ngambil kesimpulan, berarti dia ini maksudnya sombong. Nah, apakah bisa kita katakan dia itu sombong? Belum dinisbatkan itu kepada dia, karena dia belum menetapkan apa-apa. Ketika kita katakan kepada dia, apakah maksud dari ucapan Anda semua ini adalah kami itu adalah orang yang tak punya sehingga ada sombong? Dia katakan, iya itu maksud saya. Barulah itu konsekuensinya. Kalau dia bilang, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah, artinya rumah ini saya mengeluarkan berkali-kali lipat dari rumah mereka harganya. Berarti yang kedua tadi dia menafikan kan? Berarti dinisbatkan kepada dia tidak? Persangkaan orang tadi dinisbatkan kepada dia tidak? Nggak paham lagi. Tapi persangkaan orang tadi apa? Mungkin maksud dia ini orang ini sombong nih. Kan gitu. Jawaban pertama, contohnya, iya maksud saya adalah sombong. Kalian itu rumahnya bukan apa-apa. Berarti kesimpulan orang tadi benar atau tidak? Baru dinisbatkan kepada orang yang kaya ini. Tapi kalau dia bilang, apakah maksud Anda sombong? Bukan, maksud saya adalah rumah ini butuh biaya lebih daripada rumah yang lain. Itu saja. Berarti dia mengiyakan tidak konsekuensi sombong tadi? Tidak. Apakah sombong tadi dinisbatkan kepada dia? Tidak. Begitu maksudnya. Contohnya begini ya, kita nisbatkan kepada sifat Allah. Kan gini. Kata Allah di dalam hadis kursi, apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengucapkan hambaku memujiku. Berarti setiap hari kita sholat 5 waktu. Di situ ada 17 kali kita baca Al-Fatihah. Maka
Ahlussunnah tiba-tiba didatangi oleh Mu'tazilah. Apakah maksud Anda Allah ketika hamba mengucapkan alhamdulillah, Allah bilang hambaku memujiku, apakah maksudnya setiap hari Allah bilang gitu? Kata Ahlussunnah, iya. Barulah ucapan itu, konsekuensi itu dinisbatkan kepada Ahlussunnahnya, karena dia sudah menetapkan, dia sudah mengakui. Kalau dia tidak mengakui, jangan tetapkan. Kalau dia belum bilang iya, belum bilang tidak, jangan tetapkan. Itu poin kedua. Yang ketiga sebenarnya. Baik, yang kedua kita lihat. Ya. Konsekuensi itu disebutkan pada orang-orang yang mengucapkan perkataan, tetapi dia menolak adanya relasi antara konsekuensi tadi dengan perkataannya. Baik. Yang kedua ini adalah dia mengucapkan sesuatu, didengar oleh orang lain ambil kesimpulan, sehingga kesimpulan ini ditanyakan kepada yang berucap membantah. Bukan itu maksud saya. Itu maksudnya yang kedua ini. Contohnya, Seperti dikatakan oleh orang yang menafikan sifat kepada orang yang menetapkannya. Konsekuensi dari penetapan Anda bahwa Allah Ta'ala menyerupai makhluk dalam sifatnya. Lalu orang yang menetapkan sifat itu menolak dengan menjawab, berarti demikian, karena sifat al-Khaliq itu disifatkan kepadanya, tidak disebutkan secara mutlak, sehingga bisa menjadi konsekuensi sebagaimana yang Anda tuduhkan. Berdasarkan ini, sifat-sifat itu adalah khusus untuk al-Khaliq dan sesuai dengan keagungannya. Seperti halnya Anda yang menafikan sifat, menetapkan zat bagi Allah Ta'ala dan menolak bahwa Allah tidak menyerupai makhluk dalam zatnya, maka apakah antara zat dengan sifat? ada gak setelah itu? Setelah itu ada lagi tidak? Tidak ada ya? Oke, berarti ada yang terputus di terjemahannya. Nah, yang kedua ini adalah seorang mengucapkan sesuatu, kemudian orang lain ngambil kesimpulan. Ketika ditanya apakah kesimpulan maksud Anda itu kesimpulannya begini, dia mengingkari. Maka di sini ucapannya tidak dinisbatkan kepada kesimpulannya tidak dinisbatkan kepada fulan. Misalnya adalah saya mengatakan air ini adalah air yang murah. Air ini adalah air yang murah. Misalnya kan begitu. Ada orang dengar, itu dia menghina air itu murahan, kata dia. Itu kesimpulan dia yang dengar. Maka ditanya kepada anak, apakah maksud antum air ini itu adalah air murahan, air yang ece-ece lah gitu ya. Maka saya katakan tidak. Maka ketika saya membantah, dia tidak boleh mengambil lagi kesimpulan seperti tadi. Karena saya cuma bilang air murah, bukan air murahan. Karena saya membantah, maka dia tidak boleh katakan fulan menyebutkan air ini murahan. Enggak boleh, karena saya sudah bantah. Bisa di sini? Bisa di sini? Yang kedua ini dia menafikan. Artinya kalau dia menafikan itu bukan ucapan dia, bukan konsekuensi dari ucapan dia, bukan kesimpulannya. Contohnya di sini adalah orang Mu'tazilah, kan Ahlussunnah kan mengatakan bahwasanya Allah itu punya tangan. Karena Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah itu terbentang. Artinya apa? Orang-orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Bakhil. Itu orang Yahudi. Baik, maka kata Allah ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, tapi tangan Allah itu terbentang. Maksudnya Allah suka memberi. Maka di sini Allah menyebutkan apa? Allah punya tangan. Nah, kata orang Mu'tazilah kepada Ahlussunnah, ketika Anda menyebut bahwasanya Allah punya tangan, berarti konsekuensinya Anda bermaksud Allah itu serupa dengan makhluk yang punya tangan. Ini pertanyaannya, ini kesimpulannya. Kesimpulan yang mereka ambil. Maka kata Ahlussunnah, enggak, saya cuma bilang Allah punya tangan, tapi saya tidak mengatakan Allah sama dengan makhluk. Berarti kesimpulan dia benar apa tidak? Salah. Orang ini menafikan tidak? Berarti kesimpulan yang salah tadi benar tidak kalau dinisbatkan kepada Ahlussunnah tadi? Berarti ini bukan kesimpulannya.
Kenapa dia sudah menafikan? Maka kita katakan kepada mereka, kita balik bertanya ini. Kita bantah akidah mereka yang salah. Taib, Anda menafikan sifat Allah. Menurut kalian Allah gak punya tangan. Sekarang Allah punya zat tidak? Kalian mengatakan kalau kami tetapkan Allah punya tangan, maka kami menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang kami tanya, apakah Allah punya zat? Mereka akan jawab apa? Iya, Allah punya zat. Maka kita tanya, apakah zat Allah sama dengan makhluk? Berarti kalian menyamakan zat Allah dengan makhluk, karena makhluk punya zat, Allah punya zat. Maka mereka katakan, enggak. Bedalah antara zat Allah dengan zat makhluk. Maka kita katakan, beda antara tangan Allah dan tangan makhluk. Kan gampang sebenarnya beragama tersebut. Nah, sehingga sebagian mereka mengatakan jamaah, saking ekstrimnya mereka, untuk lari dari menetapkan, sebagian mereka nih yang keras mengatakan Allah itu enggak hidup, tapi enggak mati. Nah, Allah itu enggak hidup tapi enggak mati. Allah itu enggak ada, tapi juga Allah itu gimana bahasa Indonesianya? Allah itu ada, tapi juga enggak ada. Gimana? Kan padahal sesuatu itu antara ada dan tidak ada. Itu saking ekstrimnya mereka. Allah itu mendengar, tapi Allah itu buta. Allah itu mendengar, tapi Allah itu tuli. Allah itu melihat, tapi Allah itu buta. Itu akidah mereka yang luar biasa. Saking takutnya menetapkan sifat, karena menurut mereka kalau tetapkan sifat sama dengan makhluk. Maka kita katakan tidak demikian. Contohnya dalam bahasa Arab, ra'sun, itu artinya kepala. Ra'sun itu artinya kepala. Nanti ada disebutkan ra'sul insan, kepala insan. Kalau disebutkan kepala insan artinya apa? Ya kepala manusia, kan begitu. Kalau saya sebut ra'sul jabal, kepala gunung, maksudnya apa? Puncak gunung. Kalau saya sebutkan ra'sul mal, kepala harta, modal. Apakah ra's ini maknanya sama semua? Beda, kan begitu. Karena lafaz itu tidak harus maknanya sama. Misal di sini, bisa. Baik, bisa jemaah di sini. Yang kedua berarti kita tidak boleh menetapkan konsekuensinya begitu kalau dia sudah mengingkari. Nah, yang ketiga, konsekuensi itu tidak disebutkan, sehingga orang yang mengucapkan perkataan tidak menyatakan menerima atau menolak. Maka hukumnya dalam kondisi ini bahwa konsekuensi dari tidak boleh dinisbatkan kepada orang yang mengucapkan perkataan. Masalahnya karena ada kemungkinan pula jika disebutkan kepadanya, lalu ia mengetahui kesalahannya, dia akan meninggalkan perkataannya. Sebab kesalahan konsekuensi menunjukkan kesalahan pengertian yang dikandungnya. sudah, situ aja. Silakan. Oleh karena adanya dua kemungkinan ini, maka tidak boleh dihukumi bahwa konsekuensi dari suatu perkataan adalah sama dengan perkataan itu sendiri. Baik. Yang pertama tadi, ini kan ucapan selain Allah dan selain Rasul ya. Ada 3 keadaan. Kalau firman Allah dan sabda Rasul yang sahih, maka konsekuensinya pasti begitu. Yaitu sahih, demikian. Nah, adapun konsekuensi dari ucapan seseorang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni selain para nabi dan rasul, adalah pertama, dia ada 3 keadaan kan. Pertama adalah kalau konsekuensi yang kita tanyakan itu dia tetapkan, iya itu maksud saya, barulah kita bisa patenkan. Maksud pulan dari ucapan ini begini. Yang kedua adalah kalau kita tanya apakah konsekuensinya begini, dia ingkari, maka kita tidak boleh mengatakan kata fulan konsekuensinya begini, karena dia sudah mengingkari. Sekarang gimana dia nggak mengingkari, tapi dia juga nggak menetapkan. Di sini kata beliau, kalau konsekuensinya, kelazimannya itu didiami, artinya dia tidak mengakui itu konsekuensinya, dan dia juga tidak membantah, artinya dia no comment lah begitu, maka asalnya konsekuensi itu nggak dinisbatkan kepada dia, karena dia belum memberikan
keputusan. Enggak iya, enggak juga tidak. Maka ketika belum ada kejelasan, jangan dinisbatkan kepada dia. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau ternyata disebutkan konsekuensi yang kita anggap tadi kepada dia, misalnya, fulan kau mengucapkan ini, konsekuensinya beginikah? Oh, itu logat Papua. Iya. Macam gimana bahasa Indonesianya? Misalnya, ini ada kemungkinan ya, karena kan dia diam nih. Misalnya disebutkan kepada dia, apakah maksudmu konsekuensinya begini? Kalau ternyata dia belum memberikan jawaban, maka kita sudah ambil keputusannya begitu. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah benar dia maksudnya seperti kesimpulan yang kita ambil, tapi dia udah rujuk. Ketika dia sudah rujuk, maka kita nggak boleh nisbatkan ucapan itu kepada dia. Bisa di sini? Ucapan ini dia nggak berikan kesimpulan. Kita katakan, apakah kesimpulanmu begini? Dia nggak jawab iya, dia juga nggak jawab tidak. Maka datang seseorang mengatakan, kata fulan begini. Itulah makna dari ucapan dia yang itu. Maka kita katakan nggak boleh dinisbatkan, karena dengan dua kemungkinan. Pertama, mungkin maksudnya sama dengan maksud Anda, tapi dia rujuk dari ucapan itu karena dia tahu itu salah. Bisa tidak? Atau ya, yang kedua adalah sangat wadihnya dia tidak bermaksud seperti itu, tapi dia belum komen. Dia tidak maksud begitu, sehingga ucapan ini bukan milik dia. Yang pertama tadi adalah benar awalnya maksudnya begitu, tapi dia sudah rujuk. Contohnya Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau awalnya adalah punya akidah Mu'tazilah, tapi setelah itu dia rujuk. Maka di sini kita harus perhatikan. Nah, terakhir, apabila konsekuensi ini sebagai konsekuensi dari perkataannya, berarti konsekuensi ini sebagai perkataan pula. Karena demikianlah pokoknya. Apalagi dengan adanya korelasi yang dekat, maka jawabannya hal ini disanggah dengan alasan bahwa orang itu adalah manusia biasa dan mempunyai kondisi-kondisi internal dan eksternal. Maka konsekuensi ini mesti dikesampingkan, karena mungkin saja dia lalai atau lupa atau tertutup pikirannya, atau mengucapkan perkataan dalam situasi terdesak ketika dalam perdebatan tanpa memikirkan konsekuensinya dan sebab-sebab lainnya. terkadang seorang itu dia berbicara jelas, sehingga kesimpulan dia pun seperti zahir ucapannya. Kesimpulannya adalah seperti zahir ucapannya. Sehingga ada orang mengambil kesimpulan, fulan berpendapat demikian, karena ucapannya demikian. Maka apakah itu bisa kita terima? Kata beliau, enggak. Karena dia manusia. Bisa jadi dia ngucapin ucapan itu, tapi di pikirannya beda. Cuma terucapnya itu. Bisa? Bisa? Bisa tidak? Contohnya begini. Contohnya adalah, saya ingin katakan, misalnya adalah, tolong ambilin, apa kira-kira? Tolong ambilin air. Cuman saya lihat tukang galon lewat. Saya bilang, tolong ambilin galon. Padahal saya suruh maunya diambilin apa? Air. Tapi karena lihat galon, kan kadang kita ngetik itu salah tuh. Kita ngetik sesuatu, kemudian kita dengar orang ngomong, yang ngomongan orang itu kita ketik. Kan ada gitu. Dia manusia. Jadi ketika dia belum komen bahwa itu adalah maksudnya begitu, nggak boleh kita nisbatkan. Karena apa? Dia masih diamin, bisa jadi dia salah mengucapkan padahal keinginannya bukan itu. Kenapa? Dia manusia, kesalahan. Atau bisa jadi dia tersebut karena apa? Lupa. Dia ingin menyebutkan rukun tauhid, disebutkan adalah syarat tauhid. Misalnya dia sebutkan syarat tauhid itu ada dua, nafi dan isbat. Padahal itu apa?
rukun tauhid. Bisa jadi lupa atau dia dipaksa. Nah, bisa di sini jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya. Saya kira semoga ini sudah bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.